Tapi gimana dengan lukisan-lukisan yang cenderung surreal atau abstrak? Apa pesannya? Apa emosi di dalamnya? Zaman dulu, lukisan tuh super mewah kayak gini. Sekarang museum isinya kayak gini semua. Bahkan ini pun dijulukin seni. Tapi kenapa? Hi everyone, my name is Unolan, I'm a 21-year-old painter, dan hari ini aku mau jelasin tentang seni modern atau seni kontemporer, terutama tentang karya ini. But first, we need to know, kenapa seni berubah dari gini ke gini? Jawaban simpelnya adalah, karya realis tuh populer karena zaman dulu belum ada kamera. Jadi perlu pelukis untuk benar-benar bisa mendokumentasikan wajah orang atau momen tertentu secara real dan detail. Dan karena gak ada kamera, lukisnya tuh langsung di depan orangnya yang lagi berpose. Sekarang kita udah punya kamera, jadi tinggal jepret-jepret untuk meng-capture sebuah momen. Gak perlu dilukis lagi. Sebenarnya ya mbaknya benar dalam satu konteks atau dalam lingkup yang bisa dibilang sederhana, di mana perubahan dalam seni realis atau seni klasik menuju modern dapat diakibatkan oleh kelahiran kamera, yang menjadikan seni realis semakin ditinggalkan. Tapi ada satu hal yang terlewat, yakni ketika pada faktanya seni pada era klasik itu bukan hanya soal kenyataan atau bukan hanya soal merepresentasikan realita yang kita lihat dengan mata. Contohnya kayak lukisan Birth of Venus karya Sandro Botticelli atau The Creation of Adams karya Michelangelo yang menggambarkan Adam dan Tuhan. Atau ada juga The Course of Empire karya dari Thomas Cole yang menggambarkan siklus dari sebuah peradaban yang hancur hingga bangkit sebelum pada akhirnya kembali hancur. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan keberadaan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekedar seni-seni realisme. Kan nggak mungkin ya senimannya hadir langsung ketika menangkap momen Adam dan Tuhan bertemu gitu. Atau kelahiran dari Venus itu sendiri. Artinya terdapat esensi lain yang berupaya ditanamkan atau berupaya dilukiskan dalam sebuah kanvas oleh seorang seniman. Yang hal tersebut melampaui kenyataan yang disaksikan oleh panca indera manusia. Kali ini kita akan sedikit banyak mengulik lebih dalam mengapa terdapat perubahan cukup signifikan antara seni klasik dengan seni modern saat ini. Pertama, ketika kita berupaya memaknai lebih dalam arti dari seni, maka kita melihat bahwa akar dari kata seni berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti persembahan atau pemujaan. Melalui hal tersebut, kita dapat sedikit memahami bahwa nilai dari seni bukan hanya soal mengagumi kenyataan, melainkan dibarengi dengan sebuah perasaan dan emosi di dalamnya. Seringkali justru perasaan dan emosi tersebutlah yang menjadikan seni jauh lebih hidup atau lebih mudah diterima oleh banyak orang. Nah, saat kita bicara tentang emosi atau perasaan manusia, serta cara manusia merepresentasikan atau mengekspresikan hal tersebut, maka barulah kita dipertemukan dengan apa yang kita kenal dengan paradigma zaman. Paradigma zaman sendiri dapat diartikan dengan cara manusia memandang serta menjalani kehidupan itu sendiri. Artinya, cara manusia di era klasik dan di era modern ketika memandang emosi dan perasaan yang nantinya diaplikasikan dalam seni dapat dipastikan memiliki perbedaan. Lantas, mengapa bisa berbeda? Dan mengapa perbedaan tersebut seolah melahirkan jurang pemisah yang cukup besar antara seni klasik dengan seni modern? Well, untuk menjawab hal tersebut, kita harus kembali menyelami perbedaan zamannya terlebih dahulu. Pada era-era klasik, cara manusia memandang perasaan masih bersifat personal yang meliputi hubungan yang dimiliki oleh orang tersebut atau seorang seniman dengan dunianya. Baik hubungan yang dimilikinya dengan alam, atau dimensi ketuhanan, atau dengan cinta dan beragam hal lain yang terjadi dalam perasaannya dan terjadi di sekitarnya, hingga dituangkan dalam bentuk karya-karya yang dimilikinya. Berbeda dengan orang-orang pada masa klasik atau di masa lalu, yang masih terisolasi dengan penyebaran informasi yang terbatas, pada era modern manusia lebih bersifat interpersonal. Hal tersebut dibarengi dengan laju komunikasi dan informasi yang bergerak jauh lebih luas dan lebih cepat, hingga emosi yang lahir juga bersifat lebih fleksibel dan lebih luas. Hal tersebutlah yang kemudian melahirkan beragam seni kontemporer dengan beragam makna atau esensi yang berupaya menaungi emosi atau perasaan banyak orang. Seperti Banksy dengan beragam karyanya yang cukup terkenal dan banyak dikagumi masyarakat modern dengan pesan-pesan yang lebih bersifat sosial. Tapi mungkin ya, kalau lukisannya Banksy kita masih bisa nikmatin atau dapat pesan-pesannya.
Tapi gimana dengan lukisan-lukisan yang cenderung surreal atau abstrak? Apa pesannya? Apa emosi di dalamnya? Well, para seniman yang erat kaitannya dengan lukisan atau karya-karya yang cukup unik dan nyentrik atau bahkan aneh bagi sebagian masyarakat, seringkali berupaya merepresentasikan kebebasan individu serta kreativitas yang melahirkan kepuasan batin pada diri pembuatnya. Hal tersebut menyebabkan kebanyakan karya seni yang memiliki tema tersebut terkesan sulit untuk dinikmati atau dicari tahu pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, kecuali secara langsung dijelaskan oleh senimannya sendiri. Tapi terkadang, beberapa karya seni memang dengan sengaja dibuat untuk melahirkan multitafsir yang diharapkan dapat menjadi daya tarik dari karya itu sendiri. Jadi kesimpulannya, kenapa seni klasik berbeda jauh dengan seni modern? Karena cara pandang manusia terhadap kenyataan, pikiran, dan emosi yang dimiliki, yang sekaligus menjadi inti dari seni itu sendiri, mengalami perubahan dari zaman ke zaman, sejalan dengan perubahan budaya dan perubahan manusia itu sendiri dalam mengekspresikan diri. Dan masalah kalian lebih suka atau tertarik yang mana itu tergantung selera masing-masing. Intinya, seni punya jalan panjang dan fungsi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Tentu sangat menarik untuk melihat kelanjutan dari perkembangan seni di masa yang akan datang, terutama dengan kehadiran artificial intelligence yang belakangan banyak dikeluhkan oleh seniman. Mungkin bisa kita bahas hal tersebut kapan-kapan. Sekian Kausalata Sanganing, sampai jumpa.